Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfairan Kaimuddin dengan NIM D1B12417. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait materi yaitu transduksi sinyal sel. Nah, ini tuh penting karena memungkinkan sel-sel di tubuh kita ini bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya supaya bisa bekerja dengan baik dan saling berkoordinasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu sel di tubuh itu ternyata tidak bekerja sendirian. Nah, mereka tuh perlu yang namanya komunikasi, dan cara mereka berkomunikasi yaitu lewat sinyal kimia. Nah, proses dari sinyal luar sampai bisa bikin sel bereaksi itulah yang disebut transduksi sinyal. Nah, tanpa komunikasi ini organ dan jaringan bisa kacau. Maka kita harus mengetahui apa itu transduksi sinyal. Transduksi sinyal itu sama seperti kita menerima chat. Nah, sinyalnya itu bisa berupa hormon atau molekul kecil, dan sel itu membaca sinyal lewat yang namanya reseptor di permukaan membran. Nah, dari situlah sel akan diterjemahkan jadi reaksi atau aksi dalam sel. Misalnya pada perubahan enzim, terus produksi protein atau respon lain. Nah, pada gambar ini menunjukkan adanya molekul ligan yang menempel ke reseptor, menggambarkan awal mula sinyal itu diterima, dan panah tersebut menunjukkan alur dari luar sel ke dalam sel. Nah, itu merupakan proses reception, terus transduksi dan responsi. Lanjut di komponen sinyal. Nah, ligan itu intinya ligan itu berfungsi untuk pengirim sinyal, misalnya itu hormon. Terus kalau reseptor itu untuk penerima di permukaan sel. Terus kalau protein persinyalan itu untuk pengantar sinyal ke dalam sel. Nah, dalam proses transduksi sinyal kita punya 3 pemain utama. Yang pertama itu ada ligan. Nah, ini merupakan sinyal seperti hormon. Yang kedua itu reseptor. Nah, seperti antena. Terus seperti antena yang duduk di permukaan sel dan menangkap sinyal. Yang ketiga ada protein persinyalan. Nah, ini yang membawa sinyal-sinyal tadi itu ke dalam dan menyebarkannya sampai ke tujuan akhir. Nah, ini pada gambarnya itu menjelaskan bahwa bagaimana proses-proses tadi ini berlangsung dari dimulai dari ligan, terus masuk ke reseptor, terus ke protein persinyalan yang di bawah ini. Lanjut kita masuk ke jalur persinyalan umum. Jadi ada yang namanya jalur GPCR dan jalur RTK. Nah, kedua jalur ini memicu kaskade sinyal atau reaksi berantai. Nah, dua jalur yang paling umum yang dipakai sel untuk menangkap sinyal tadi kan GPCR dan RTK. Nah, GPCR itu seperti pintu yang berubah bentuk saat sinyal datang, lalu mengaktifkan yang namanya G protein. Nah, RTK itu seperti saklar yang butuh dinyalakan 2 kali. Nah, baru bisa aktif. Nah, keduanya ini akan menyalakan reaksi berantai yang ada di dalam sel. Nah, itu yang disebut dengan kaskade sinyal. Yang selanjutnya amplifikasi dan spesifisitas. Nah, jadi satu sinyal itu bisa menghasilkan ribuan respon. Nah, setiap sel bereaksi beda tergantung jenis reseptor dan protein yang ada di dalamnya. Jadi ternyata teman-teman satu sinyal itu bisa menghasilkan efek besar. Nah, seperti kayak satu pesan broadcast itu bisa menyebar ke ribuan orang, bahkan bahkan jutaan orang. Nah, itu disebut dengan amplifikasi. Nah, tapi tidak semua sel akan merespon dengan sama gitu. Nah, karena tergantung antenanya atau mesin yang ada di dalamnya. Jadi
sel A itu bisa merespon yang namanya adrenalin dengan adrenalin dengan deg-degan, dan sel B itu bisa merespon dengan pelepasan glukosa. Nah, gambar ini menunjukkan percabangan jalur atau panah dari satu titik ke banyak titik. Nah, itu menunjukkan bahwa proses amplifikasi sinyal ini ada di dalam sel. Nah, baik, kita lanjut ke contoh nyatanya. Jadi intinya tuh adrenalin itu seperti detak jantung naik. Terus kalau insulin itu sel mengambil glukosa dalam darah. Nah, contoh nyata dari transduksi sinyal misalnya itu bisa kita temukan pada adrenalin. Nah, kalau kita takut atau stres, nah hormon adrenalin ini akan keluar dan sinyal ini bisa bikin jantung kita tuh berdetak lebih cepat. Nah, itu kan yang kalian rasakan juga ya teman-teman. Nah, sebaliknya kalau kita itu habis makan, hormon insulin itu hormon insulin kita itu akan keluar. Nah, sinyalnya itu bisa memerintah sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah. Nah, lanjut, ada yang namanya relevansi klinis. Nah, pada relevansi klinis ini ada gangguan sinyal, bisa berupa kanker, diabetes, dan autoimun. Nah, banyak obat menargetkan jalur sinyal seperti contohnya itu seperti inhibitor kinase. Nah, jadi kalau transduksi sinyal terganggu, itu bisa timbul penyakit serius. Misalnya kalau sinyal pertumbuhan itu tidak berhenti, itu akan terjadi yang namanya kanker. Nah, kalau sinyal insulin kita gagal diterjemahkan, juga bisa terjadi yang namanya diabetes, penyakit diabetes. Makanya banyak obat modern sekarang itu menargetkan jalur sinyal ini, ya, seperti inhibitor kinase itu, yaitu obat yang bisa menghentikan sinyal berlebih. Dan sampailah kita teman-teman pada slide kesimpulan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu transduksi sinyal adalah sistem komunikasi antar sel. Nah, sinyal masuk itu lewatnya di ligan, terus ditangkapnya pakai reseptor, lalu diterjemahkan lagi melalui reaksi berantai sampai akhirnya sel itu bisa saling bereaksi. Nah, ilmu ini penting untuk kedokteran karena banyak terapi modern yang dikembangkan berdasarkan pemahaman proses ini. Begitupun juga dengan ilmu kefarmasian dan ilmu kesehatan lainnya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak belibet. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa tersalurkan dengan mudah pada teman-teman sekalian. Saya Julikarin Kemudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.